Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS, serta para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi ini. Saya tahu hari Senin hari yang paling berat buat banyak orang. Makanya dulu pernah ada lagu Pak, I don't like Monday gitu ya. Presentasi dari Pak Mendagri amat detail dan mendalam. Sebenarnya saya pengen nanya tadi tapi nggak tahu nih boleh nanya nggak? Tanya, sebelum saya ngomong saya tanya dulu ya Pak ya. Itu kalau anggaran daerah boleh defisit apa surplus apa enggak? Atau harus balance setiap tahun? Umumnya kita targetnya Pak, mereka harus surplus Pak, targetnya. Supaya ada cadangan. Dan kemudian kalau seandainya mereka defisit, maka nggak harus ngambil dari silipa atau ngutang Pak. Dan ada beberapa daerah yang ngutang, termasuk ngutang ke Kementerian Keuangan melalui PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Saya kira Dirjen Perimbangan pahamnya. Target semuanya kita harapkan surplus supaya pendapatannya lebih banyak daripada belanja. Demikian Pak. Pak Askolani, kalau surplus uangnya boleh kita ambil nggak? Ya? Sebenarnya lebih diarahkan mereka untuk mempush belanjanya Pak Menteri. Habisin, harus dihabisin. Ya, bisa juga untuk simpanan seperti kita Pak, tapi mungkin jumlahnya terbatas, jadi jangan terlalu tinggi. Kalau kayak Bojonegoro ada sekian triliun nggak dipakai, 3 triliun lebih nggak dipakai di akhir tahun, Anda mau ngapain? Kita dorong supaya bisa digunakan tahun depan Pak, di awal tahun Pak Menteri, untuk belanja. Kalau nggak bisa juga, Anda mau ngapain? Jadi Pak Menku, jadi saya tanya gitu Pak, supaya Bojonegoro, kan di sana banyak ada Exxon ya, kalau Exxon Mobil kan, ya makmurkanlah penduduk di situ biar itu ini. Kalau Pemda tujuannya bukan untuk nabung sepertinya sih, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mungkin saya langsung aja Pak ke materi yang saya akan paparkan pagi ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sedikit bahas kondisi ekonomi terkini ya. Pertumbuhan ekonomi kita stabil 5,12% di kuartal kedua tahun ini, dan itu termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Dari sisi harga, inflasi juga terkendali di 2,65%, bahkan terendah di antara negara G20. Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga, sementara pertumbuhan ekonomi tetap jalan. Defisit APBN aman di 1,56% dari PDB, jauh di bawah batas 3%. Ini bukti disiplin fiskal tetap kuat, tapi kita juga punya ruang untuk mendorong ekonomi kalau diperlukan. Neraca perdagangan naik 45,8% sepanjang Januari sampai September, dan surplus ini bertahan 64 bulan berturut-turut. Tingkat pengangguran turun ke 4,76%, kemiskinan turun ke 8,47%. Ini adalah angka terendah sejak krisis 98, bahkan terendah sepanjang sejarah. Tapi kita masih waspada Pak. Kalau pertumbuhan kita nggak merata dan lambat, walaupun angka kemiskinannya rendah, tetap aja orang turun ke jalan Pak, seperti beberapa bulan yang lalu. Di pasar keuangan, IHSG sempat menembus rekor 8.257 dan yield SBN 10 tahun turun ke 5,91%. Ini adalah terendah sejak 2021. Jadi untuk pemerintah ini menguntungkan karena sekarang bunganya rendah kalau kita terbitkan obligasi atau surat utang baru. Semua ini menunjukkan satu hal, ekonomi Indonesia sehat, stabil, dan dipercaya pasar. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga momentumnya sambil memastikan pertumbuhan ini terasa sampai ke bawah. Untuk sampai ke bawah, peran Pemda, daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2
itu lebih kuat dibanding peran pemerintah pusat. Jadi kalau ada uang dibelanjakan saja sesuai dengan desain APBN-nya. Kalau kita lihat perekonomian daerah masih tumbuh positif, tapi masing-masing wilayah punya tantangan dan karakter tersendiri. Pulau Jawa tetap jadi kontributor utama dengan pangsa 56,9% terhadap ekonomi nasional dan tumbuh 5,2%. Ini Pak Tito yang mesti kita rubah, Pak. Ini kan orang menuduhnya Jawa sentris kalau gini kan. Jadi pangsanya tetap aja 56%. Ini coba digeser bertahun-tahun tapi nggak bisa. Jadi nanti kalau daerah-daerah yang punya dana lebih, coba digalakkan pertumbuhannya di sana, atau daerah-daerah yang punya potensi bisa tumbuh kencang, coba didesain tumbuhnya lebih cepat lagi. Kalau enggak, kita akan seperti ini terus, Pak. Jawa sentris, seolah-olah nanti kalau ada apa-apa, daerah akan protes ke pusat, Pak. Tapi ini ke depan akan kita usahakan terus penguatan pertumbuhan di luar Jawa. Di Jawa, hampir separuh ekonomi bergerak di sektor pengolahan yang masih solid. Sumatera dan Kalimantan tumbuh dari pertanian dan perdagangan, tapi ke depan dua wilayah ini harus terus diperkuat supaya pertumbuhannya lebih merata dan tidak bergantung pada komoditas saja. Jadi untuk daerah-daerah yang punya uang banyak karena komoditas, coba mulai pikir pelan-pelan diversifikasi ke arah yang bukan komoditas saja. Nanti kalau komoditasnya habis, Anda punya sumber pendapatan baru. Jadi harus berani invest jangka panjang. Uangnya jangan dianggurin, kalau punya uang banyak, mulailah invest di industri dan lain-lain. Utamanya di sumber daya manusia di daerah itu. Sulawesi tumbuh paling tinggi, ditopang hilirisasi industri. Dan ini bukti nyata bahwa strategi nilai tambah di daerah memang berhasil. Tinggal dijaga supaya pertumbuhannya berkelanjutan. Sulawesi udah puluhan tahun tumbuhnya di atas 7% terus. Jadi ini harus ditiru oleh daerah-daerah lain. Maluku, Papua, dan Bali Nusa Tenggara juga mulai bangkit, masing-masing dari industri pengolahan dan pariwisata. Tapi ingin saya tekankan, berbagai risiko harus tetap diantisipasi. Berbagai risiko harus tetap diantisipasi. Karena itu, Pemda perlu terus menstimulasi perekonomian di daerahnya lewat belanja yang cepat, tepat, dan produktif. Next. Bapak Ibu hadirin yang saya